Oke ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara dan PowerPoint-nya udah terdengar dan terlihat? Saya pakai mode presentasi, jadi nggak bisa lihat kalau ada chat. Open mic aja, biar saya tahu apakah layar udah muncul dan suara saya sudah terdengar. Sudah terdengar dan terlihat. Oke, sip, makasih. Oke, nanti karena saya modenya presentasi, jadi saya nggak bisa lihat ininya ya, apakah ada komen, kecuali nanti ya, ketika kita di akhir. Sama kalau tiba-tiba terputus kayak kemarin, tolong diinfo open mic aja. Oke, kita sekarang pembelajaran tamu ya. Judulnya mungkin memang nggak terlalu sesuai dengan pet yang ada di dokter mekanik, tapi di pembelajaran tamu ini saya diminta untuk memberikan sesuatu yang memperkaya. Jadi saya pikir ini adalah salah satu materi yang merupakan hal yang penting ya kalau nanti suatu saat ya, ataupun sekarang kalian ingin membuat startup. Oke, judulnya adalah cara mudah membuat bisnis model canvas untuk startup. Sekitar tahun 2022 ada berita bagus ya, berita baik, di mana Kopi Kenangan resmi menjadi unicorn. Ya. Bahkan di Amerika itu diumumkan ya, karena Kopi Kenangan adalah food and beverage ya, dari Asia Tenggara pertama yang mendapat predikat unicorn. Ya, jadi bukan cuma di Indonesia, tapi di Asia Tenggara. Jadi benar-benar ini sesuatu, bisa dibilang ya, salah satu prestasi yang membanggakan buat startup dari Indonesia. Kita lihat nih adalah beberapa startup ya. Ini adalah ketika si Kopi Kenangan masuk ke jajaran unicorn. Ya. Jadi udah ada banyak startup-startup dari Indonesia yang masuk predikat unicorn. Nah kalau kalian lihat di sini nggak ada GoTo ya, Gojek dan Tokopedia karena dulu memang mereka adalah yang paling besar dan ketika mereka go public maka status mereka berubah, sudah bukan lagi masuk ke dalam jajaran startup tapi adalah perusahaan-perusahaan yang go public. Oke, ada GNT, Traveloka, OVO, Tiket, Kredivo, Sendit, Kopi Kenangan, Aku Laku, dan Ajaib. Nah, tadi ada berita bagus, ternyata juga muncul berita yang nggak bagus. Ya. Di mana ternyata banyak juga startup-startup yang ada yang mengurangi karyawan, bahkan ada yang sampai tutup. Ya. Kalau kita lihat, sebenarnya hal ini bukan cuma terjadi di Indonesia. Ini terjadi di seluruh dunia. Kalau kita lihat memang di awal 2020 banyak ya karena itu awal-awal Covid. Tapi sebenarnya ketika di 2000 akhir 21 awal 2022 itu kan sudah mulai bisa ditangani gitu ya. Ini malah meningkat lagi. Artinya PHK-PHK di skala global. Ya. Jadi memang banyak sekali masalah-masalah di startup-startup. Nah, apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah kenapa sih startup gagal? Lalu kenapa sih harus startup itu membuat bisnis model canvas atau kita-kita ini ya yang entah di kemudian hari atau sekarang sudah punya rencana untuk membuka sebuah startup. Ya, kenapa sih harus pakai BMC? Terus apa sih BMC itu, bisnis model canvas? Lalu nanti terakhir kita akan buat ya studi kasus membuat bisnis model canvas ya.
Jadi supaya lebih mudah daripada hanya menjelaskan, lebih baik kita contohkan satu kasus membuat bisnis model Canvas. Yang terakhir nanti kita tanya jawab. Kenapa sih startup gagal? Ini pertanyaan klasik dan bahkan banyak ada di mana-mana ya, baik di dunia startup ataupun di luar startup. Ya. Nah, berdasarkan hasil survei ya, hasil analisis, ya, hasil penelitian ya, bahwa ada beberapa alasan startup itu gagal. Ini salah satu alasan utama adalah bisnis model yang dibuat itu tidak layak. Jadi riset ini menunjukkan bahwa banyak sekali kita memiliki ide-ide yang bagus gitu, tapi ternyata ketika dijalankan menjadi sebuah bisnis itu menjadi tidak baik. Nah ini adalah informasi atau hasil penelitian dari startup yang sudah didanai. Ini Y-funded startup. Jadi ini startup yang sudah didanai. Bayangkan sudah didanai ternyata masih gagal. Ternyata alasan dari berbagai macam alasan nomor 2 adalah bisnis model tidak layak. Ini adalah alasan dari startup yang didanai. Nah berikutnya ini adalah alasan dari startup yang masih mendanai dirinya sendiri ya. Nah, istilahnya bootstrap. Why bootstrap startup fail? Kenapa startup bootstrap ya, ini memiliki kegagalan? Dan ternyata nomor 1 adalah bisnis model tidak layak. Ya. Jadi dari kedua tipe startup ya, baik startup yang sudah didanai, udah ada investor, sama startup yang masih pendanaan sendiri ternyata memiliki sama-sama memiliki suatu kesamaan penyebab kegagalan, yaitu bisnis model tidak layak. Dan dari penelitian yang sama menyebutkan bahwa 9 dari 10 startup mengalami kegagalan. 9 dari 10 startup mengalami kegagalan. Oke, tadi disebutkan bahwa bisnis model tidak layak ya. Ya karena biasanya sebuah startup itu sibuk cari pembeli, sibuk cari pelanggan, sibuk cari karyawan, sibuk cari lokasi yang strategis, yang tengah kota atau pinggir jalan raya dan sebagainya. Sibuk juga cari investor. Ya. Tapi seringkali startup ini lupa. Gitu. Ada satu hal yang seringkali mereka lupa. Ya. Bahwa pada dasarnya sebuah startup, sebuah perusahaan itu dibuat adalah untuk mencari untung. Ya. Kalau kita lihat kan banyak yang bakar-bakaran nih, bakar duit maksudnya ya. Jadi promo ini, promo itu gitu. Itu udah jelas memang untuk meraih pelanggan, tapi harus juga dibarengi dengan strategi supaya di kemudian hari untung. Terus apa sih sebenarnya bisnis model itu? Jadi bisnis model adalah gambaran bagaimana sebuah bisnis ya, menghasilkan uang atau keuntungan dari produk atau jasa yang di-provide, yang disediakan secara berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah tahu bulat. Ya. Tahu bulat sebenarnya udah ada dari 10 tahun yang lalu. Ya. Tapi nggak booming gitu ya. Maksudnya ya biasa-biasa aja tahu bulat. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Nah, sedangkan sekitar 5 tahun lalu tuh tahu bulat itu tiba-tiba booming, ada di mana-mana. Nah sebenarnya yang dijual sama-sama tahu bulat, rasanya pun sama. Nah, yang menyebabkan ketika 10 tahun lalu banyak orang nggak kenal atau nggak booming, kok 5 tahun lalu tiba-tiba booming. Nah, ini terjadi ketika mereka merubah bisnis modelnya, ya, yang pedagang-pedagang si tahu bulat ini. Jadi kalau 10 tahun lalu tahu bulat itu dijual kayak gorengan aja, kayak tukang gorengan. Jadi yang mangkal, gerobaknya kecil, menunggu orang datang, seperti itulah. Nah ketika 5 tahunan lalu dirubah bisnis modelnya, yaitu dengan kebanyakan menggunakan mobil. Ya. Yang di Jakarta dan sekitarnya ya, mungkin saya nggak tahu kalau di daerah lain ya, tapi di Pulau Jawa lah ya, itu tahu bulat tiba-tiba booming. Di mana jualnya itu menggunakan kendaraan
ada musiknya, ada lagunya, ya. Terus mendatangi customer. Jadi mobil ini keliling dan mencari tempat-tempat yang banyak keramaian, sehingga tahu bulat itu menjadi laku, menjadi laris. Ini ada beberapa contoh bisnis model. Ya, ada yang namanya freemium. Freemium itu kayak Google, Facebook, IG, ya, yang sering kita pakai sehari-hari kan kita gunakan itu gratis, free. Tapi di sisi lain ada orang yang membayar ke Google ataupun Facebook, yaitu orang-orang yang pasang iklan di Google ataupun di Facebook atau di sosial media yang lain. Nah, itu disebut freemium. Lalu ada juga bisnis model lisensi ya seperti Microsoft dan lainnya. Kita bisa itu adalah bisnis model dari crowdsourcing. Terus bisnis modelnya marketplace itu ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak dan sebagainya. Ketika kita bicara bisnis, maka kita harus menyeimbangkan produksi dengan penjualan. Jangan sampai nanti yang memproduksi barangnya banyak tapi nggak terjual. Di satu sisi, sales juga atau yang bagian pemasaran banyak yang teriak-teriak mana barangnya gitu. Ketika mau jualan barangnya nggak ada. Nah makanya itulah dibutuhkan suatu keseimbangan antara produksi dan pemasaran. Jangan sampai barangnya oversupply, jualnya susah. Jangan sampai juga ketika jualannya kenceng, barangnya kurang. Ya, ini harus seimbang. Apapun bisnisnya. Oke, kita rubah gambarnya menjadi seperti ini, produksi, pemasaran, dan di bagian bawah adalah keuangan. Harus seimbang. Ya. Kalau gambar yang ini kan sepertinya masih berat sebelah ya, produksi lebih banyak. Dengan ketika kita coba seimbangkan, maka gambarnya akan menjadi begini. Dan ketika dibentuk lagi, dia akan menjadi yang namanya bisnis model canvas. Jadi bisnis model canvas pada dasarnya adalah keseimbangan antara produksi dan pemasaran. Inilah bisnis model canvas. Terdiri dari 9 blok ya. Customer, value proposition, ada channel, ada customer relationship, ada revenue, ada key research, key activities, key partner, dan cost atau biaya. Jadi dari satu lembar ini kita bisa melihat suatu bisnis. Ini ya. Terdiri dari 9 blok yang saling berkaitan, nah, di mana hanya dari satu lembar kertas ini kita bisa mengetahui model bisnis dari sebuah perusahaan ataupun dari sebuah startup. Nah, jadi sebenarnya bisnis model canvas itu adalah sebuah alat bantu untuk membuat ataupun menganalisis sebuah model bisnis. Apa sih manfaat bisnis model canvas? Yang pertama, memahami bisnis dengan mudah hanya dalam satu lembar kertas. Ya. Ini seperti helikopter ya, melihat dari atas gitu, keseluruhan dari bisnis. Ya. Nggak perlu repot-repot, hanya dari satu lembar kertas, satu lembar kanvas. Dan relatif mudah dipelajari dan dibuat, dan cocok untuk startup, ya, baik yang lagi mau bangun bisnis ataupun yang saat mencari pendanaan. Karena sebuah startup, katakanlah ketika ingin baik itu lomba ya, misalnya kalian nanti bikin lomba kewirausahaan misalnya. Bisnis model canvas itu adalah salah satu yang akan ditanya oleh para juri atau para penilai atau para reviewer. Nah, ketika kita mau mengajukan pendanaan, mencari investor, bisnis model canvas juga merupakan salah satu yang ditanya dari awal oleh para investor. Dan manfaat yang keempat, dapat membantu menganalisa bisnis untuk beradaptasi atau untuk mengembangkan bisnis lebih jauh. Ini bisnis model canvas itu dikemukakan oleh yang namanya Alexander Osterwalder dalam bukunya Business Model Generation di tahun 2005. Tapi si Alexander itu nggak membuat ini sendiri, melainkan dibantu berkolaborasi dengan lebih dari 470 praktisi bisnis dari 45 negara. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bisnis model canvas ini merupakan tools yang sangat komprehensif
karena dibuat oleh lebih dari 470 praktisi bisnis dari 45 negara. Jadi ini benar-benar bisa diterapkan di semua negara. Nah, ini kalau kita lihat bisnis model Canvas itu jauh lebih mudah dan cepat dipahami. Ini adalah contoh bisnis model Canvas dari Gojek. Ya, ini kita bahasnya nanti ya. Ini hanya ingin menunjukkan bahwa bisnis model Canvas yang seperti ini ya, dari sini kita bisa tahu customer-nya siapa, terus apa sih yang disediakan, terus channelnya melalui apa, customer relationship-nya gimana, dapat duitnya dari mana aja, terus aset-asetnya apa aja, aktivitasnya apa, mitranya siapa, dan biayanya apa aja sih dari si Gojek itu. Jadi hanya semua itu bisa kita ketahui hanya dari satu lembar kertas, satu kanvas ini. Dibandingkan, ya, mungkin di antara kalian ada yang pernah dengar yang namanya business plan. Nah, ini kita lihat nih business plan. Kita lihat ya, tadi kan bisnis model canvas cuma selembar ini kita bisa tahu lah ya secara global perusahaan ini seperti apa. Ya, customer siapa, dapat duitnya dari mana, biayanya apa aja dan seterusnya. Kita bandingkan dengan bisnis plan yang seperti ini ya. Kita lihat nih angkanya kecil-kecil. Udah gitu nih baru satu sheet. Nih kita lihat ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 sheet. Tulisannya kecil-kecil, kemungkinan salah baca ataupun typo itu lebih besar. Bahkan bisa dibilang ya sangat-sangat besar. Jadi makanya tadi para juri ya misalnya lomba atau calon investor tentu akan lebih senang lihat ini karena lebih mudah dibandingkan lihat ini. Ya. Meskipun ini tetap dibutuhkan ya, tetap dibutuhkan. Tapi nanti ketika katakanlah investor mau cari nih, ada 20 perusahaan yang mengajukan diri, sedangkan dia hanya butuh 1 atau 2. Tentu dia di awal akan lihat ini dibanding lihat ini ya. Nah setelah lihat ini, katakanlah dipilah-pilah ya, dari 20 tadi tinggal 5. Nah, padahal yang dibutuhkan hanya 2. Barulah 5 startup ini didetilkan lagi, salah satunya menggunakan business plan. Jadi business plan ini baru benar-benar dilihat setelah seleksi yang di awal. Oke, ini tadi bisnis model canvas dan gimana sih cara bikinnya, gimana cara ngisinya ya. Kan tadi dibilang ini adalah mudah ya. Kalau kita lihat nih ada 9 blok ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Yang utama itu adalah yang bukan utama ya. Yang pertama kali dikerjakan adalah yang sisi sebelah kanan ke bawah nih, baru nanti yang sisi sebelah kiri. Dan ketika kita ngisi atau kita buat, ya, sebenarnya ada alat bantu. Ya, alat bantunya ya ini kita menjawab aja pertanyaan-pertanyaan yang ada di setiap blok ini. Ya. Contoh misalnya customer segment, siapa sih customer segment? Nah kita bisa temu kenali dengan menjawab pertanyaan ini. Ya. Sebenarnya kita bikin produk ini buat siapa? Lalu siapa customer yang paling penting? Terus tipe-tipe customer-nya seperti apa dan seterusnya. Oke, untuk lebih mudahnya kita langsung masuk aja ke studi kasus cara membuat model bisnis canvas. Nah, kita coba buat bisnis model canvas dari kopi kenangan yang tadi saya sampaikan di awal. Adalah food and beverage startup pertama dari Asia Tenggara yang masuk ke level unicorn. Di sini ada beberapa karakteristik ya supaya nanti kita bisa buat bisnis model canvasnya. Di antaranya adalah mereka untuk order dengan 2 cara. Yang pertama grab and go dan kedua online order. Tapi itu grab and go nanti kita lihat. Lalu berikutnya adalah kopinya kualitas Starbucks. Ini buat bagi mereka ya. Terus harga terjangkau di bawah 20.000 untuk kopi kenangan mantan. Ya mungkin sekarang sekitar 20 ribuan ya. Terus mereka memiliki nama-nama yang unik dari produk-produknya. Ya, dari namanya juga udah kopi kenangan. Terus yang paling laris adalah kopi kenangan mantan.
Jadi nama-namanya unik. Mereka telah memiliki lebih dari 640 outlet, ya, bahkan sekarang mungkin udah mencapai 1000. Ya. Dan semua outlet dikelola sendiri, tidak buka franchise. Kenapa mereka nggak buka franchise? Ya sebenarnya kan salah satu kenapa orang buka franchise adalah supaya mereka mudah mengembangkan bisnisnya, ya, usahanya, dan mendapat keuntungan dari franchise-nya itu. Nah, tapi kopi kenangan, ya karena mereka handle sendiri aja bisa dan untungnya jelas lebih besar. Dan secara kualitas tentu lebih bisa dijaga dibanding dengan kalau mereka misalnya membuka franchise. Sekarang kita coba buat ya bisnis model canvas dari kopi kenangan. Blok yang pertama adalah customer segment. Kita bisa buat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapa orang atau kelompok yang mau kita bantu? Siapa sih yang menjadi target kita? Siapa sih orang yang mau kita bantu yang dengan produk kita maka masalah mereka bisa selesai. Ya. Lalu apa masalah yang mereka ingin kita selesaikan atau apakah ada harapan mereka yang bisa kita wujudkan. Jadi keywordnya konsumen, masalah, dan harapan. Oke, ini adalah target yang ditentukan, ya, yang dibuat oleh si kopi kenangan. Ya. Mereka menargetkan karyawan di gedung perkantoran, penyuka kopi kekinian ya, bukan kopi saset, nah, tapi sibuk atau orang yang nggak suka nongkrong di warung kopi, senang ngopi, tapi nggak ada waktu buat nongkrong di kafe, atau memang nggak suka nongkrong seperti itu. Ya, jadi mereka ngambil kopinya, nanti kopinya dibawa ke ruang kerja. Jadi mereka karyawan gedung perkantoran yang suka kopi, ya. Nah ini masalah mereka adalah mereka suka kopi tapi nggak punya waktu ngopi sambil ngobrol atau nongkrong. Ya. Oke, yang kedua, target mereka juga adalah remaja atau dewasa penyuka kopi, sama ya tadi sama-sama menyuka kopi, tapi memiliki mobilitas yang tinggi. Jadi ya sama ya, entah orangnya suka muter ke sana sini atau jalan gitu ya, nggak ada waktu untuk nongkrong atau memang nggak suka nongkrong. Ya, jadi ini adalah dua target dari si kopi kenangan. Oke, berikutnya adalah blok yang kedua. Ini namanya value proposition. Ya. Pertanyaan yang kita jawab ya, sebagai clue, sebagai alat bantu adalah, tadi kan mereka punya masalah tuh. Nah, apa sih yang produk kita atau solusi kita atau value proposition kita yang kita tawarkan untuk memecahkan masalah mereka? Atau kalau mereka punya harapan, apa sih yang bisa kita berikan untuk memecahkan masalah mereka, untuk memenuhi harapan mereka? Ini keywordnya ya obat, ya maksudnya sebagai obat, dalam tanda kutip, kenyamanan itu sebagai solusi. Ya karena itu si kopi kenangan tadi kan udah menentukan dua targetnya. Targetnya punya masalah, mereka senang kopi yang enak, tapi enak dan terjangkau ya tentunya, enak dan terjangkau, tapi males nongkrong atau nggak punya waktu untuk nongkrong. Karena itu si kopi kenangan memprovide kopi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ya. Dalam hal ini mereka mesin dan bahan menggunakan standar Starbucks. Lalu berikutnya mereka menyediakan dua cara order. Ya, tadi kan jadi pertama mereka menyediakan kopi kekinian yang enak tapi harga yang terjangkau. Dia menyediakan dua cara order. Ya karena tadi yang satu adalah dari gedung-gedung perkantoran, maka mereka menyediakan istilah cara order grab and go. Jadi mereka buka outlet. Tapi kalau kalian perhatikan outlet kopi kenangan ya sangat jarang ya. Ada di beberapa tempat, tapi bisa dibilang sangat jarang yang menyediakan meja kursi banyak. Atau kalaupun ada meja kursi, biasanya tuh meja kursi yang biasa, bukan yang nyaman untuk kita nongkrong lama-lama. Ya, karena memang dia nyasarnya adalah orang yang nggak sempat ya, atau orang yang malas kayak gitu. Tapi dia menyediakan outlet, di mana di outlet itu orang pesan sebentar, dia tinggal ambil.
Atau bahkan sebelum nyampe itu bisa pesan lewat aplikasi, ketika sampai di outlet tinggal ngambil. Nah, yang berikutnya adalah menggunakan pemesanan online. GrabFood, GoFood, ShopeeFood. Oke. Dan satu lagi, mereka juga membuat aplikasi pemesanan online sendiri. Ya. Pemesanan online yang mereka buat itu bisa diantar, ya, atau kita ngambil, ya, seperti tadi saya bilang. Ini mereka banyak bekerja sama dengan pembensin. Nah, jadi bisa aja kita mau berangkat, misalnya saya mau berangkat, saya order dulu dari rumah, kita sampai pom bensin, saya sambil ngisi bensin, atau ya cuma numpang lewat, kita tinggal langsung ngambil si kopinya. Oke, yang berikutnya adalah channel. Nah, channel ini adalah bagaimana tadi produk atau value proposition yang dibuat si kopi kenangan bisa sampai ke customer. Makanya lambangnya adalah mobil. Gimana caranya si kado ini bisa sampai ke customer? Oke, yang pertama tentu lewat outlet, ya. Orang datang beli. Yang kedua adalah melalui penyedia layanan pengiriman makanan online, ya. Dan aplikasi kopi kenangan. Jadi dari 3 item inilah si kado ini bisa sampai, kopi kenangan ini bisa sampai ke customer. Lalu yang berikutnya adalah, ini adalah contoh dari aplikasi kopi kenangan. Nah, jadi kita bisa order, rumah saya dekat pom bensin, ya, di mana pom bensin itu ada kopi kenangan. Nah, saya order sebelum saya pergi. Jadi ketika saya sampai pom bensin, saya tinggal ambil langsung jalan. Terus kenapa sih kopi kenangan kerjasama dengan pom bensin? Gitu, ya. Karena, ya, kita ketahui, ya, salah satu karakteristik atau hal yang sama dari orang-orang yang masuk pom bensin adalah mereka orang yang bawa duit. Karena mau masuk pom bensin kan mau beli bensin, pasti pegang uang atau bawa uang, entah e-wallet atau uang cash. Gitu, ya. Makanya mereka ada di sana. Karena pasti yang masuk situ adalah orang yang pegang uang, yang ada uang. Oke, berikutnya adalah blok yang keempat adalah customer relationship. Di sini kita jawab pertanyaan, bagaimana caranya supaya si konsumen, tadi target marketnya, itu loyal, jadi beli berulang kali, ya, mereka beli berkali-kali. Dan bagaimana juga mereka selalu update info tentang si produk kita ini, ya. Jadi ini gimana caranya nih kita selalu terhubung, si kopi kenangan selalu terhubung dengan customer, supaya customernya bisa beli lagi. Ngasih info, misalnya hari ini ada promo ini, besok promo itu, besoknya promo yang lainnya lagi. Nah, itu melalui cara apa? Yang pertama melalui sosial media, ya, baik IG dan Facebook, melalui aplikasi, ya, dan melalui website. Tapi dari 3 ini yang utama adalah melalui aplikasi. Kalau kita udah install aplikasinya, itu kita sering dapat notifikasi, ya, di aplikasi. Bahkan sekarang mereka udah upgrade, jadi mereka memberikan notifikasinya dalam bentuk WA. Karena kita kan tentu jarang-jarang juga kan meriksa aplikasinya kopi kenangan. Tapi WA kita bisa dibilang tiap jam mungkin kita akan buka WA. Makanya si kopi kenangan juga sekarang menggunakan WhatsApp. Hari ini ada promo dan sebagainya. Ya, ini contohnya, ya. Dan juga di aplikasi juga ada poin, ya. Poinnya itu bisa nanti bisa kita tukarkan sesuatu ketika sudah mencapai nilai tertentu. Ya. Oke, tadi udah 4, sekarang yang kelima adalah revenue stream. Nah, ini menjawab bagaimana solusi yang kita berikan menghasilkan uang dan keuntungan. Dapat duitnya dari mana nih? Dari bisnis ini, gitu. Nah, kalau kopi kenangan ya dari hajar jual produk. Ya, produk itu bisa minum, kopi, bisa makanan. Sekarang kan udah ada makanan juga. Dan juga harga jual merchandise, ya. Jadi dari ya, entah dari tumbler dan sebagainya. Oke, sudah 5. Kita lanjut yang ke-6 adalah key resource, yaitu sumber daya. Ya, jadi kita menjawab sumber daya utama apa yang diperlukan supaya kita bisa selalu memberikan solusi, supaya kita selalu bisa memberikan value proposition, supaya kopi kenangan bisa memberikan kopi kenangan yang terjangkau dan enak.
Itu bisa orang, bisa alat, bisa aset lainnya. Oke, yang pertama adalah aset digital, ya, sosial media, website, aplikasi. Lalu berikutnya adalah mesin kopi. Mereka mesin kopinya nggak kaleng-kaleng ya. Mereka mengklaim bahwa mesin kopi mereka sesuai dengan standar dari Starbucks. Bahan baku juga mereka nggak main-main ya. Mereka menggunakan gabungan 3 jenis kopi ya, yang tersebar di Indonesia dan konsisten mereka. Serta mereka juga menggunakan uh, gula aren dari salah satu produsen gula aren yang terkenal di Indonesia. Berikut Oke, keputus ya. Oke, ini dari sisi key research ya. Jadi aset-aset apa sih ya, yang diperlukan supaya bisa memprovide tadi solusi-solusi ini. Yang ketujuh adalah key activities ya. Di sini bahwa aktivitas kunci apa yang dilakukan oleh key research agar kita bisa selalu memberikan solusi. Tadi ini kan aset. Nah ini aktivitas apa sih yang dilakukan oleh key resource ini gitu ya, supaya bisa memberikan solusi buat customer. Oke, yang pertama yang rutin dilakukan adalah tentu promosi di sosmed dan aplikasi, lalu pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan website, serta mereka melakukan inovasi produk. Ya, tadinya kopi, terus kopinya tadinya mungkin hanya 5-10, sekarang udah variasinya banyak, ukurannya juga banyak, ada makanan tambahan dan sebagainya. Ini adalah bagian dari inovasi produk. Karena apa ya? Karena kompetitornya juga banyak ya dan lumayan ketat kalau di dunia perkopian. Nah, yang berikutnya adalah melakukan pengembangan outlet. Outletnya makin bertambah, dan bertambah. Oke, yang berikutnya nomor 8 adalah key partner. Siapa sih rekanan atau mitra yang dapat membantu si kopi kenangan supaya bisa selalu memberikan solusi. Yang jelas tadi pertama adalah pom bensin. Kita bisa lihat ya di banyak pom bensin ada kopi kenangan. Tadi intinya apa? Ya di orang yang masuk pom bensin umumnya adalah orang-orang yang bawa uang. Dan juga tadi kan targetnya adalah orang-orang yang istilahnya memiliki mobilitas tinggi ya. Makanya mereka juga taruh di pom bensin supaya ketika orang sambil beli bensin terus ngeliat kopi dia beli sambil dibawa. Lalu mitra berikutnya adalah supplier kopi. Mereka memiliki kopi menggunakan 3 jenis kopi, salah satu kopi yang terbaik di Indonesia. Lalu juga supplier gula arennya menggunakan salah satu gula aren yang terbaik di Indonesia. Dan mereka juga bermitra dengan aplikasi delivery online. Ini di luar aplikasi yang mereka sendiri ya. Contohnya seperti Shopee Food, GrabFood, GoFood ya, ataupun yang lainnya. Mereka bermitra dengan penyedia aplikasi delivery online. Oke, yang terakhir, yang nomor 9 adalah biaya atau cost structure. Nah, di sini biaya apa aja sih yang dibutuhkan atau dikeluarkan untuk menjalankan bisnis ini, untuk menjalankan kopi kenangan. Oke, yang pertama adalah fixed cost, yaitu gaji dan sewa outlet. Lalu variable cost, yaitu dari bahan baku, marketing, maupun pengembangan aplikasi. Ya bisa aja ada biaya-biaya lain, tapi secara garis besar ini adalah biaya-biaya terbesar yang mereka keluarkan. Ya kalau kita coba gabungkan ya, tadi kan ini semua dalam satu lembar ya, tadi kita kerjaan satu-satu ya. Oke, tadi customer segmennya karyawan perkantoran yang sibuk, suka kopi tapi sibuk, nggak punya waktu, atau remaja dan dewasa yang punya mobilitas tinggi ya. Sama-sama menyukai kopi kekinian.
Nah, value proposition-nya adalah mereka menyediakan kopi kekinian yang berkualitas dan harga terjangkau, serta menggunakan Grab and Go maupun online order. Mereka buka outlet dengan konsep Grab and Go dan menggunakan order online. Channelnya melalui outlet ataupun food delivery online. Sedangkan relationship-nya melalui sosmed, aplikasi ataupun website. Lalu dapat duitnya dari mana? Dari harga jual produk. Ya. Lalu resource-nya apa aja? Aset digital, mesin kopi, standar Starbucks, bahan baku, founder, dan outlet. Lalu aktivitasnya apa aja? Ya, promosi di sosmed, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan website. Ya, ada satu lagi tadi ya, inovasi produk. Mitranya siapa aja? Pom bensin, supplier gula, kopi, supplier gula aren. Lalu biayanya apa aja? Ada fixed cost, yaitu gaji dan sewa outlet, serta variable cost, yaitu bahan baku, marketing, dan pengembangan aplikasi. Nah, kita lihat dari satu lembar kertas ini, satu halaman ini, atau satu kanvas ini, kita bisa tahu ya secara global apa sih bisnis model dari si Kopi Kenangan. Kita bisa tahu target pasarnya siapa, kita bisa tahu value-nya, nilai yang diberikan atau nilai tambah ataupun value dari si produknya mereka. Lalu menggunakan cara apa ya supaya produknya bisa nyampe ke customer, lalu bagaimana customer relationship-nya, lalu duitnya dari mana aja, resource-nya siapa, apa yang dikerjakan, partnernya siapa, dan uangnya keluar kemana aja. Ini semua ada dalam satu lembar kertas yang disebut sebagai business model canvas. Oke, berikutnya kita lanjut dengan tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan ya kalau ada yang mau tanya. Sorry, BLC apa ya? BLC kan bisnis model canvas. Kalau BLC apa ya? Oh, Lean Canvas. Oke, Lean Canvas itu sebenarnya adalah pengembangan dari bisnis model canvas ya. Jadi bisnis model canvas itu tadi oleh Alexander Osterwalder, sedangkan Lean Canvas itu oleh kalau nggak salah namanya Asmaura ya, oleh Asmaura. Jadi secara prinsip mirip karena Asmaura itu membuat Lean Canvas berdasarkan bisnis model canvas. Hanya saja memang si Asmaura, si Lean Canvas ini fokusnya adalah ke yang baru ya. Fokusnya adalah ke yang baru mau buat startup. Dengan bisnis model canvas itu bisa buat yang orang yang baru mau mulai ataupun yang udah jalan ya. Tapi si Lean Canvas lebih fokus untuk yang baru. Memang ada beberapa hal dia lebih detail ya. Contohnya misalnya dia langsung membandingkan dengan customer. Jadi sekarang customer apa kompetitor. Jadi sama di awal dia akan menentukan dulu siapa target pasarnya, ya, terus masalahnya apa. Nah, dari masalah itu saat ini masalah ini diselesaikan dengan cara apa. Nah, cara apanya ini adalah kompetitornya. Baru dari situ dia olah lagi sehingga menjadi kanvas yang penuh 9 blok juga. Ya. Jadi secara prinsip itu adalah mirip ya. Karena si Lean Canvas dia memodifikasi dari bisnis model Canvas. Kalau beneran baru mau Lean Canvas memang relatif lebih
mudah ya dibanding bisnis model kanvas. Tapi ketika kita bicara nanti ketika mau pendanaan atau lomba, yang ditanya adalah bisnis model kanvas, bukan lean kanvas. Ya, ada lagi yang lain? Atau mau diperjelas lagi? Ini ya kita nih contoh ya, ini lean canvas ya. Kita lihat dia sama ya, 9. Sama 9 apa blok. Sama 9 blok dibagi 2, ada produk ada market sama. Dan di sisi paling kanannya juga sama ya, customer targetnya dulu siapa, lalu value proposition ini sama ya. Ini channel sama, hanya di sini dia dirubah jadi unfair advantage. Unfair advantage itu adalah kelebihan yang nggak bisa ditiru oleh orang lain. Ya. Contoh paling sih, ini contohnya mungkin nggak harus terkait sekarang ya, tapi contoh yang dibilang unfair advantage adalah istilah kita ada orang dalam, nah kurang lebih seperti itu. Kita ada orang dalam berarti kita ada satu kelebihan dibanding orang lain misalnya. Ya. Atau misalnya kita sudah punya aset, kita udah punya toko misalnya dibanding yang lain. Nah, itu juga bagian dari contoh dari unfair advantage. Bagian bawahnya sama revenue, nih cost juga sama. Nah ini problem. Jadi dia di sini nggak meter tapi problem. Jadi di sini menentukan customer ini punya problem apa sih? Nah di sini menyebutkan problemnya misalnya ada 10, nah dipilih 3 problem yang utama. Nah dari 3 problem utama ini dicarilah 3 solusi utama yang masuk ke sini. Jadi lebih ke pengembangan dari bisnis model Canvas. Oke, silakan berikutnya atau masih mau didetailkan lagi oleh Suhaili, silakan. Oke, silakan yang lain. Silakan ya yang lain. Oke, saya tunggu sampai 13.55 ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Oke ya, nih dari Arya ya. Jim bertanya Pak, setelah model kanvas tersebut dibuat namun tidak sesuai ekspektasi saat sudah mulai berjalan, apakah kita perlu melakukan pembaruan atau membuat model kanvas yang baru? Iya, justru dengan model bisnis kanvas ini kita harus selalu kita update ya. Kita sesuaikan dengan kondisi atau bisnis kita ya. Sebentar, saya coba. Di sini nggak ada. Ya, nggak apa-apa nih. Saya dari yang ini, yang si. Taruh deh. Tadi mana yang Gojek? Oke ya, ini contoh yang Gojek ya. Ini Gojek. Ini Gojek, tapi ini adalah Gojek di awal ya. Gojek di awal. Ya. Kita lihat nih customer segmennya pelajar sekolah, pelajar kantoran, pengguna transportasi publik, generasi melek internet. Value-nya menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah serta cepat diakses dengan harga terjangkau. Ini value proposition-nya untuk si Gojek. Ini di awal-awal Gojek nih. Channel-nya, customer relationship-nya, revenue stream gitu. Key resource, key activities, key partner sama biaya. Nah, sebenarnya sekarang kan mereka juga udah berubah. Jadi bukan cuman menyediakan transportasi massal. Sekarang mereka ini sebenarnya udah ditambah ya. Kan ada GoClean, ada GoFood. Kita gini deh. Ya, kayak ini kan yang ini adalah bisnis model mereka di awal-awal. Nah, sekarang kan mereka juga udah nambah. Nah, sebenarnya kayak di sini gitu ya. Ini mereka sebenarnya udah nambah jadi misalnya tadi kita sebut aja GoFood lah. Ya. GoFood awalnya kan nggak ada GoFood gitu. Nah ini di sini sebelumnya berarti mereka menyasar siapa? Misalnya nyasar apa ya? Misalnya ya orangnya ini ntar bisa karyawan, bisa ibu rumah tangga yang di rumah, atau bisa remaja, bisa siapa aja ya. Intinya adalah orang yang butuh makanan yang dipesan secara online ya. Atau misalnya adalah orang yang orang sibuk ya, orang yang butuh makan tapi sibuk atau nggak ada waktu untuk bisa nggak ada waktu, bisa malas macet, bisa lainnya ya. Jadi intinya nih ada target customer baru yaitu orang yang butuh makanan tapi entah nggak ada waktu, entah nggak mau repot, entah hal lain untuk datang ke lokasi. Makanya di sini adalah menyediakan layanan GoFood. Nah, itu di sini ya sama, duitnya juga akan muncul kan. Sedangkan kalau channel ya tetap sama-sama aplikasi Gojek. Nah, di sini kan berarti ada nanti dia dapat karena kalau GoFood kan pakai GoPay, kebanyakan pakai GoPay ya. Berarti kan di sini ada sebenarnya di sini masuk kalau uangnya masuk ya dari pembayaran GoFood-nya ya, pembayaran harga makanannya ya. Kalau kalian lihat di sini sebenarnya nanti selain harga makanannya kan suka ada fee aplikasi. Sekarang tuh di ini ada fee aplikasi. Berarti sebenarnya di sini ada tambahan lain. Dapat duit dari mana? Dari fee aplikasi. Kalau pakai Tokopedia atau pakai Tokopedia juga kan suka ada fee aplikasi di situ. Nah, itu kan sebenarnya kaitannya dengan si GoPay-nya ya. Sama di GoFood pun juga ada via aplikasi. Kalau kalian lihat ketika order makanan tuh nanti akan ada via aplikasi. Jadi seperti itu ya. Jadi memang harus kita tambah-tambah. Entah kalau ada ya katakanlah dulu apa ya. Dulu itu di GoFood yang terus hilang. Nah, intinya ada salah satu layanan GoFood saya lupa ya. Ada mungkin bukan cuma satu ya. Ada 2 atau 3 layanan si Gojek yang tadinya ada ya. Misalnya di sini misalnya ya, ini GoClean.
Go clean. Dulu ada nih go clean. Nah, tentu di sini ada ya, sasarannya adalah misalnya ibu rumah tangga yang butuh yang nggak punya pembantu, yang butuh rumahnya dibersihkan misalnya gitu ya. Ini ada fee-nya juga segala macam. Tapi di tengah jalan nggak laku nih go clean ya. Ya akhirnya go clean-nya ya tinggal dihapus. Gitu. Jadi emang bisnis model canvas ini ya berubah-ubah. Jadi kita bisa lihat dari sini, oh kita tambahkan ini. Ketika kita tambahkan nggak berhasil, ya kita rubah lagi. Jadi memang harus selalu kita update. Oke, yang lain atau Arya, apakah udah jelas atau mau tanya lagi yang lain? Oke, yang lain silakan. Oke ya, kalau memang sudah tidak ada lagi, kita sampai sini dulu ya. Ketemu lagi lain waktu kalau memang masih ada kesempatan. Ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa ada manfaatnya ya, baik buat teman-teman semua atau buat saya sendiri, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan atau diskusi itu juga menambah kasanah wawasan dari saya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.